Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Pak Ustaz Nurholik, kultum ya. Katanya kultum itu kuliah 7 menit. Tapi yang diminta tadi 15 menit. Berarti bukan kultum, kulibas ya. Kuliah 15 menit. Kalau 30 menit kutipu ya. Kuliah 30 menit ya. Tapi nggak apa-apa, kita kulibas aja biar main cepat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memasuki 10 hari yang kedua ya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah melewati sepertiga pertama ibadah Ramadan ya. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah, Amin. mendapatkan ampunan Allah, dan mendapatkan keselamatan dari sentuhan api neraka. Jamaah sekalian, Ramadan itu disebut Syahrul Rahmah, artinya bulan penuh rahmat. Rahmat Allah di bulan Ramadan itu ada sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, artinya bulan ampunan. Maka ampunan Allah di bulan Ramadan ini ada sejak awal Ramadan sampai Ramadan berakhir. Ramadan juga disebut Syahrun Najah, artinya bulan keselamatan dari sentuhan api neraka. Dan jaminan Allah diselamatkan dari sentuhan api neraka apabila kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dari awal sampai akhir Ramadan. Maka itu semua bisa kita dapatkan. Rahmat Allah dari awal sampai akhir kita dapatkan, ampunan Allah juga kita dapatkan, dan sentuhan, keselamatan dari sentuhan api neraka juga kita bisa dapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya 3 hal tadi bisa kita peroleh? Di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, dalam sabda sucinya Rasulullah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan yang penuh, gitu ya. Ihtisab ini bermakna mengharapkan pahala dan ridha Allah. Ihtisab juga bermakna penuh perhitungan ya, memperhitungkan puasanya jangan sampai ada sikap perbuatan maupun perkataan yang membuat ampunan Allah batal. Begitu, itu ihtisab. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, maka ampunan Allah akan bisa kita dapatkan. Begitu. Nah, maka ini cara pertama untuk kita mendapatkan ampunan Allah, ya, termasuk juga rahmat Allah dan keselamatan dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, cara supaya kita mendapatkan rahmat, ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Satukan hati dan jiwa kita dengan Al-Quran. Caranya bagaimana berinteraksi dan bersahabat dengan Al-Quran? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat. Begitu. Jadi
dengan membacanya saja mendapatkan jaminan syafaat untuk di akhirat, ketika di dunia mendapatkan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu sebagian ayat-ayatnya adalah berfungsi sebagai syifa, sebagai bukan obat ya, tapi penyembuh ya. Kalau obat itu dawa. Syifa itu artinya penyembuh. Penyembuh penyakit jiwa dan raga, penyakit medis dan non medis, itu namanya syifa ya. Kalau dawa, obat belum tentu menyembuhkan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka membaca Al-Quran adalah cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengar dan perhatikan, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah, begitu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini mari kita raih rahmat Allah dengan senantiasa membaca Al-Qur'an. Sesuai dengan maknanya, Al-Qur'an itu secara bahasa artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Maka dari maknanya saja berarti Al-Quran itu menuntut kita untuk selalu dibaca. Jadikan Al-Quran bacaan harian. Jadikan Al-Quran gaya hidup. Jadikan Al-Quran motivasi hidup kita. Dengan membacanya, maka ini bagian dari kewajiban kita yang pertama, yang sangat mendasar kepada Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Perbanyak alasan, ayo kita perbanyak alasan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai memperbanyak alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Begitu. Apa bedanya gitu ya? Ya, perbanyak alasan membaca Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran supaya dapat syafaat, supaya dapat syifa, supaya dapat petunjuk, supaya dapat ilmu, begitu ya. Bahkan supaya dapat kesehatan, keberkahan rezeki dan seterusnya. Itu memperbanyak alasan untuk membaca Al-Quran. Ada orang yang memperbanyak alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Pak, saya nggak mau baca Al-Quran karena saya nggak bisa. Hari ini nggak bisa. Jadikan alasan nggak bisa baca Al-Quran, karena metode membaca Al-Quran sudah sangat banyak. Tempat-tempat mengajarkan Al-Quran itu sudah sangat banyak. Ya, ada metode Al-Barqi, metode Iqra, ada metode An-Nur, ada metode Taghonna, ada metode Maghfirah dan seterusnya. Ada kurang lebih 30 metode membaca Al-Quran. Jadi jangan jadikan alasan tidak membaca Al-Quran akhirnya karena tidak bisa baca Al-Quran akhirnya nggak mau baca Al-Quran, nggak mau belajar, begitu ya. Ada orang yang menjadikan kesibukannya tidak membaca Al-Quran. Oh, saya kan pejabat RW, jadi nggak sempat. Oh, jadi ada yang tersinggung. Oh iya. Iya, ini bukan RW di sini, bukan ya. Saya kan pejabat RW, saya sibuk, jadi nggak sempat baca Al-Quran. Saya kan lurah, saya nggak sempat baca Al-Quran. Gitu. Nah, jadi karena kesibukan sebagai RW, sebagai RT, sebagai lurah, sebagai camat gitu, akhirnya menjadikan alasan untuk tidak baca Al-Quran. Jadikan repot dan sibuk, ya. Kan ada orang yang memang senang menyibukkan diri, ada senang dianggap sibuk, ada yang benar-benar sibuk gitu. Nah, kita termasuk yang mana gitu ya. Nah, tapi apapun alasannya, jangan jadikan kesibukan itu untuk tidak baca Al-Quran, begitu ya. Nah, jadi perbanyak alasan untuk membaca Al-Quran, jangan memperbanyak alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Sedikit sebuah cerita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada seorang ustazah datang bersilaturahmi ke salah satu jamaahnya. Kemudian di tengah obrolannya dalam bersilaturahmi tersebut, akhirnya sahibul bait, ya, sang jamaah ini keluar rumah pamit untuk membeli hidangan atau jamuan, pamit kepada ustazahnya. Kemudian pada saat sahibul baitnya keluar rumah,
ustazahnya ini ngelihat ada uang 500.000 tapi berantakan, berterbangan kemana-mana. Akhirnya karena uangnya berantakan, berterbangan kemana-mana, ya sejumlah 500.000 dia kumpulkan lagi. Kemudian uang tersebut ditaruh di dalam Al-Quran oleh ustazahnya. Nggak lama kemudian Sohibul Bait datang. Singkat cerita, sang ustazah pamit untuk pulang. Setelah ustazah pulang, yang punya rumah ini kaget karena uangnya kok hilang. Seiring dengan ustazahnya pergi, dia berpikir, masa sih ustazah ngambil duit saya? Akhirnya dia mikirin gitu ya, sampai 3 bulan lamanya. Akhirnya memberanikan diri menelpon ustazahnya. Ustazah, mohon maaf saya mau nanya, 3 bulan yang lalu ustazah datang ke rumah saya kan ya? Oh iya betul, saya masih ingat. Nah saya kehilangan uang ustazah. Saya kehilangan uang 500.000. Oh gitu. Barangkali ustazah melihat. Oh, jadi sudah 3 bulan uangnya hilang. Sudah 3 bulan ustazah. Oh ya gini, ibu, saya waktu bertamu itu betul menemukan uang 500.000 di dekat meja di ruang tamu. Tapi uang itu berantakan. Kemudian saya taruh di dalam Al-Quran. Saya pikir, kenapa saya taruh di dalam Al-Quran? Saya berpikir bahwa Al-Quran ini pasti ibu buka, pasti ibu baca. Begitu. Coba dicek Al-Qurannya. Pas dicek, oh ya ustazah benar, ketemu uangnya ada 500.000, nggak kurang nggak lebih. Maaf ustazah, saya sudah seuzon sama ustazah, saya sudah berburuk sangka. Oh ya nggak apa-apa. Tapi saya kebalikannya, saya jadi berburuk sangka sama ibu. Ibu 3 bulan kehilangan uang, saya taruh uangnya di dalam Al-Quran. Berarti 3 bulan itu ibu nggak baca Al-Quran. Begitu. Apa benar ibu nggak baca Al-Quran selama 3 bulan? Iya ustazah, bahkan lebih kayaknya. Begitu. Nah jadi nggak baca Al-Quran, kehilangan uang berapa? 500.000. Begitu. Ya. Nah ada satu cerita lagi, ini lebih lama lagi tidak baca Al-Qurannya. Di tahun 2013, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2013 ada seseorang yang bekerja sebagai bangke ya. Ya udah ngerti berarti ya. Di dunia perbankaian, ini bangkainya bangkai modern karena minjemin duitnya ratusan juta bahkan miliaran. Selama bekerja di kantor bangkai tersebut, dunia perbangkaian, ya, ini orang nggak sempet baca Al-Quran, bahkan bawaannya panas baca Al-Quran, karena ya tempat komunitas yang riba kan begitu. 10 bulan nggak baca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. 10 bulan nggak baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Orang ini kehilangan penglihatannya, Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi seorang tunanetra. Kemudian dipecat dari perusahaannya. 10 bulan nggak baca Al-Quran, kehilangan penglihatan dan kehilangan pekerjaan. Berapa bulan? 10 bulan. Ya. Ini bukan ngomongin ngomongin orang yang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jangan dicontoh, ya. Ini cerita untuk tidak dicontoh, ya, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mau merencanakan berapa bulan atau berapa tahun meninggalkan membaca Al-Quran? Jangan diniatin buruk, ya. Jadikan bacaan Al-Quran itu setiap hari, ya. Al-Quran jadikan bacaan harian kita supaya ya kita mendapatkan cahaya solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Baca Al-Quran supaya kita mendapatkan syifa, obat hati, ya, obat penyakit fisik dan jiwa. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita disatukan hatinya bersama Al-Quran. Allah menyatukan jiwa dan
kehidupan kita bersama Al-Quran, dituntun hidup kita dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.